Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Rizky Aulia. Saya dari PAIE semester 7 IAIN Syekh Nurjati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian saya sendiri, yakni berjudul pengaruh rutinitas ibadah sholat duha terhadap hasil belajar PAI siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Babelan Kabupaten Bekasi. Nah, di sini ada latar belakang penelitian. Ibadah sholat dalam garis besarnya dibagi kepada dua jenis, yakni pertama sholat yang difardukan dinamai sholat maktubah, dan yang kedua sholat yang tidak difardukan dinamakan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan kepada orang mu'alaf untuk mengerjakannya sebagai tambahan bagi sholat fardu, tetapi tidak diharuskan, ia diisyaratkan atau disyariatkan untuk menambal kekurangan yang mungkin terjadi pada sholat-sholat fardu, di samping karena sholat itu mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lain. Sholat sunnah tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir kecuali pada bulan Ramadan, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat tasbih, sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubah, sholat tahajud, dan sholat sunnah mutlak. Yang kedua itu sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, seperti sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah kusuf atau biasa disebutkan gerhana matahari, sholat sunnah gerhana matahari. Terus ada sholat sunnah khusuf. Kalau tadi kusuf yang itu sholat sunnah matahari, gerhana matahari. Kalau ini khusuf, yakni sholat gerhana bulan. Sholat sunnah istisqa dan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tarawih. Nah, seperti yang telah saya jelaskan barusan, bahwa sholat itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat sunnah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, di sini penelitian saya lebih mengkhususkan pada sholat sunnah duha, sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Babelan Kabupaten Bekasi. Karena penerapan sholat duha yang dilakukan setiap individu peserta didik di SMA Negeri 1 Babelan Kabupaten Bekasi sudah mulai terlaksana. Nah, di sini ada rumusan masalah penelitian. Kenapa ada rumusan masalah? Karena di dalam hati saya itu masih ada rasa mengganjal, atau masih ada rasa yang ingin saya cari gitu kan. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu apa pengaruh rutinitas pelaksanaan sholat duha terhadap hasil belajar PAI kelas 12 di SMA Negeri 1 Babelan Bekasi. Terus yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru PAI untuk memotivasi siswa kelas 12 agar rajin melaksanakan sholat duha di SMA Negeri 1 Babelan Bekasi. Nah, yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 SMA Negeri 1 Babelan Bekasi. Nah, di sini juga ada tujuan penelitian.
berdasarkan rumusan masalah yang saya tadi sebutkan atau menentukan tujuan penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh rutinitas pelaksanaan sholat duha terhadap hasil belajar PAI kelas 12 di SMA Negeri 1 Babelan, Bekasi. Yang kedua itu untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru PAI untuk memotivasi siswa kelas 12 agar rajin melaksanakan ibadah sholat duha di SMA Negeri 1 Babelan, Bekasi. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 12 SMA Negeri 1 Babelan, Bekasi. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaatnya ya saya bagi menjadi dua, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Nah, yang saya bahas pertama manfaat teoretis. Sebagaimana sarana untuk menambah referensi dan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan memperkaya teori di bidang pendidikan agama Islam, serta untuk penelitian lanjutan mengenai pengaruh rutinitas pelaksanaan sholat duha terhadap hasil belajar PAI kelas 12 di SMA Negeri 1 Babelan, Bekasi. Nah, yang kedua itu yang tadi saya sebutkan manfaat praktis. Nah, di sini maksud dari manfaat praktis ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan agama Islam dan dijadikan bahan informasi bagi guru yang berada di SMA Negeri 1 Babelan, Bekasi mengenai pengaruh rutinitas ibadah sholat duha terhadap hasil belajar PAI kelas 12 di SMA Negeri 1 Babelan, Bekasi. Nah, ada kerangka pemikiran. Di sini ada pengertian pengaruh. Yang pertama, pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu atau orang berbeda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Dan yang kedua, dalam penelitian ini pengaruh adalah yang menyebabkan sesuatu terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berarti yang menjadi penyebab emosional itu secara langsung atau tidak terhadap akhlak siswa. Nah, terus di sini ada pengertian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang masuknya waktu zuhur. Afdolnya dilakukan pada pagi hari di saat matahari sedang naik, kira-kira ya kalau sekarang itu pukul 9 pagi. Penelitian terdahulu, adapun beberapa penelitian sejenis yang penulis temukan atau yang saya temukan dalam literatur adalah yang pertama skripsi Muhammad Soleh yang berjudul Pembiasaan Sholat Duha dalam Meningkatkan Akhlak kelas 4 di MI Ma'arif Candraan, Yogyakarta, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2013. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tentang pembiasaan sholat duha dapat memberikan dampak positif kepada peserta didik, merefresh kembali semangat untuk belajar dan menata akhlak siswa untuk lebih baik lagi. Dan yang kedua, skripsi Haris Barhanuddin Syah yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Sholat Duha terhadap Akhlak Siswa kepada Guru di SMP Islam Asy-Syafi'iyah Jepara,
mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di IAIN Wali Songo, Semarang tahun 2013. Skripsi ini menyimpulkan bahwa tentang sholat duha yang dilaksanakan memberikan kemajuan peserta didik dalam bersopan santun pada orang yang lebih tua atau guru. Nah, yang ketiga skripsi Aini Zumaroh, yakni pengaruh identitas mengikuti pembelajaran baca tulis Al-Quran terhadap peningkatan prestasi belajar Al-Quran hadis pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Sijono, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tahun 2010. Mahasiswa jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo, Semarang, sama kayak yang kedua tadi. Dalam skripsi ini penelitian lebih memfokuskan tentang proses membaca atau proses baca tulis Al-Quran dan perkembangan yang telah dicapai cukup signifikan meningkat. Ada daftar pustaka. Yang pertama Agustian Ari Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual atau ESK berdasarkan 6 rukun iman dan 5 rukun Islam, Jakarta, Arga 2005. Terus ada Ari Kunto Suharsimi, bukunya Manajemen Penelitian, Jakarta, PT Rineka Cipta tahun 1998. Terus ada lagi Al-Mahfani Muhammad Khalirur Rahman, bukunya Berkah Sholat Duha, Jakarta, Wahyu Media 2008. Terus masih ada beberapa lagi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.